Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang joint cost. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya sendiri, Angelina Mary Cijelita, NIM 085, dan kedua teman saya, Nur Hasana, NIM 120, dan Melina Nur Safitri, NIM 111. Yang pertama, joint cost atau biaya bersama merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan sejak pertama kali bahan baku diolah sampai saat berbagai macam produk dapat dipisahkan identitasnya. Nah, joint cost ini juga dapat didefinisikan sebagai biaya-biaya yang timbul dalam menghasilkan dua produk atau lebih dalam suatu proses produksi yang sama yang dilakukan secara simultan sampai dengan waktu atau titik pisah. Nah, biaya bersama atau joint cost ini adalah biaya yang diolah secara bersama seperti bahan, tenaga kerja, dan biaya overhead untuk menghasilkan beberapa produk. Yang kedua, produk bersama dapat menghasilkan dua produk. Yang pertama itu produk utama atau main produk. Ini merupakan produk yang dihasilkan dalam proses produksi secara bersama. Namun, nilai dan kuantitasnya itu lebih besar dibanding dengan produk lain atau produk sampingan. Yang kedua itu ada produk sampingan atau byproduct. Nah, produk sampingan ini produk yang dihasilkan dalam proses secara bersama, akan tetapi produk tersebut nilai dan kuantitasnya itu lebih rendah dibanding dengan produk lain atau produk utama. Contoh dari produk sampingan ini, contoh pertama, penggilingan padi yang dapat menghasilkan beras mempunyai sisa dalam bentuk dedak. Nah, beras ini merupakan produk utamanya, sedangkan dedak ini merupakan produk sampingan. Nah, contoh yang kedua itu penggilingan minyak bumi yang dapat menghasilkan sisa dalam bentuk aspal. Nah, minyak bumi ini yang disebut sebagai produk utamanya, sedangkan aspal ini sebagai produk sampingannya. Yang selanjutnya itu karakteristik produksi bersama. Yang pertama, produk diproses secara bersamaan dan setiap produk mempunyai nilai yang relatif sama antara satu sama dengan yang lainnya. Yang kedua itu setiap produk mempunyai hubungan fisik yang sangat erat dalam proses produksi. Apabila terjadi peningkatan kualitas untuk satu unit jenis produk yang dihasilkan, maka kualitas lain akan bertambah secara proporsional. Nah, yang ketiga, dalam produk bersama dikenal dengan istilah split of point adalah saat dimana produk-produk tersebut dapat diidentifikasi atau dipisahkan ke masing-masing produk secara individual. Terakhir, setelah split of point atau titik pisah tersebut dapat dijual pada titik pisah atau secara langsung dan dapat juga dijual setelah pisah atau setelah proses lebih lanjut untuk mendapatkan produk yang lebih menguntungkan. Biaya yang dikeluarkan untuk memproses produk lebih lanjut disebut biaya proses lanjutan dan atau biaya setelah titik pisah atau severable cost. Akuntansi produk bersama. Biaya bersama dapat dialokasikan kepada tiap-tiap produk bersama dengan menggunakan salah satu 4 dari metode di bawah ini. Yang pertama ada metode nilai jual relatif. Metode ini banyak digunakan untuk mengalokasikan biaya bersama kepada produk bersama. Dasar pemikiran metode ini adalah bahwa harga jual suatu produk merupakan perwujudan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam mengolah produk tersebut. Contoh yang pertama, misalkan biaya bersama yang dikeluarkan PT Bunga selama satu periode akuntansi berjumlah Rp750.000.
Jumlah dan harga jual persatuan produk yang dihasilkan perusahaan tampak sebagai berikut. Di situ dijelaskan ada produk bersama, yaitu produk A, produk B, produk C, dan produk D. Produk A menghasilkan sebesar 15.000 kg, produk B 20.000 kg, produk C 25.000 kg, dan produk D sebesar 10.000 kg, dan jumlah semuanya ada 70.000 kg. Untuk harga jualnya per kilogram yaitu produk A Rp10, produk B Rp17,5, produk C Rp12, dan produk D Rp20. Untuk nilai jualnya yang produk A 15.000 kg dikali Rp10 sama dengan Rp150.000. Dan untuk produk B dari 20.000 kg dikali Rp17,5 sama dengan Rp350.000. Untuk produk C sebesar 25.000 kg dikali Rp12 sama dengan Rp300.000. Dan untuk produk D sebesar 10.000 kg dikali Rp20 sama dengan Rp200.000, dan jumlah semuanya ada Rp1.000.000. Untuk nilai jual relatif, produk A sebesar 15%, produk B sebesar 35%, produk C 30%, dan produk D 20%. Nilai jual relatif ini dihitung melalui jumlah nilai jual dibagi dengan seluruh dari jumlah nilai jual yang dihasilkan. Contohnya, untuk produk A, nilai jualnya 150.000 dibagi dengan 1 juta sama dengan 15%. Untuk alokasi biaya bersama dihitung dengan cara nilai jual relatif dikali dengan seluruh biaya bersama yang dikeluarkan PT Bunga selama satu periode, yaitu berjumlah Rp750.000. Untuk alokasi biaya bersama produk A sebesar Rp112.500, produk B Rp262.500, produk C Rp225.000, produk C Rp150.000, dan jumlah semuanya yaitu Rp750.000. Yang selanjutnya untuk harga pokok produk bersama dihitung dengan cara harga alokasi biaya bersama dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan. Untuk produk A sebesar Rp7,50, produk B Rp13,13, produk C Rp9, dan produk D Rp15. Yang selanjutnya contoh kedua. Misalkan biaya bersama selama satu periode akuntansi berjumlah Rp3 juta dan harga jual per kilogram dan jumlah produk yang diproduksi selama periode akuntansi berikut ini. Produk A setelah terpisah dari produk B memerlukan biaya tambahan sebesar Rp10 per kilogram. Alokasi biaya bersama dapat dilakukan seperti berikut. Untuk harga jual produk A yaitu per kilogram ada 400, dan harga jual per kilogram untuk produk B yaitu sebesar 250. Dan biaya pengolahan per kilogram setelah saat terpisah yaitu untuk produk A Rp100. Dan nilai jual hipotesis yaitu dihitung dengan cara harga jual per kilogram dikurangi dengan biaya pengolahan per kilogram setelah saat terpisah. Untuk produk A sebesar Rp300 dan produk B Rp250. Selanjutnya jumlah yang diproduksi. Untuk produk A sebesar 10.000 kg dan produk B 6.000 kg. Lalu nilai jual hipotesis dikali dengan jumlah yang diproduksi. Untuk produk A sebesar 3 juta kg dan produk B 1.500.000 kg, dan jumlah semuanya ada 4.500.000 kg. Selanjutnya untuk nilai jual hipotesis relatif untuk produk A itu dihitung dengan cara 3 juta dibagi dengan
jumlah seluruh dari poin 5 tadi, yaitu 4.500.000. Hasilnya untuk produk A sebesar 66,7% dan produk B sebesar 33,3% dan seluruhnya sebesar 100%. Selanjutnya, untuk mencari alokasi biaya bersama, yaitu dari nilai jual hipotesis relatif dikali dengan jumlah biaya bersama selama satu periode akuntansi, yaitu 3 juta. Dan selanjutnya, untuk menghitung harga pokok produk per kilogram, yaitu dihasilkan dari alokasi biaya bersama dibagi dengan jumlah yang diproduksi. Untuk produk A sebesar Rp200 dan produk B sebesar Rp167. Dan yang kedua yaitu metode satuan fisik. Metode satuan fisik mencoba menentukan harga pokok produk bersama sesuai dengan manfaat yang ditentukan oleh masing-masing produk akhir. Dalam metode ini, biaya dialokasikan kepada produk atas dasar koefisien fisik, yaitu kuantitas bahan baku yang terdapat dalam masing-masing produk. Untuk menggambarkan pemakaian metode ini, misalkan 10.000 barrel minyak mentah diolah dalam proses penyulingan atau refinery. Hasil produksi pengolahan tersebut setelah dikurangi dengan kerugian sebanyak 200 barrel atau akibat dari susut atau hilang dalam proses. Untuk hasil pengolahan tiap 10.000 barrel minyak mentah dapat dilihat di gambar yang ada di bawah ini. Baik, selanjutnya saya Nur Hasanah NIM 2019-017120 akan menjelaskan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu metode satuan. Contoh, 10.000 minyak barrel diolah dengan biaya 15 juta. Untuk menentukan biaya harga bersama dari produknya, misalkan menghasilkan produk 9.800, kerugian 200 karena hilang. Cara yang pertama yaitu dengan persentase, membaginya ke dalam persentase. Misal 2.000 per 9.800 dikali 100% menghasilkan persentase. Nah, dari persentase tersebut akan dibagi biaya bersamanya. Misalkan 30% dari 15 juta itu berapa, sehingga nanti totalnya akan menghasilkan 15 juta. Selanjutnya, metode biaya persatuan. Metode ini hanya digunakan untuk menghitung produk yang dalam satuan yang sama, namun produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang berlainan. Contoh selanjutnya metode persatuan, misalnya mebel. Mebel menghabiskan sekitar 762 meter kubik, kemudian 1000 kubik itu dihargai 30.000 dengan biaya bersama sebesar 22.860. Untuk membaginya dibagi, misalkan produk utama, kemudian produk kedua, produk ketiga itu menghasilkan menghabiskan berapa kuantitas kayu. Kemudian selanjutnya, misalkan ya yang produk utama itu menghabiskan 76.200.000 meter kubik, kemudian dibagi 1.000 meter kubik. Kenapa begitu? Karena setiap 1.000 meter kubik itu dihargai 30.000 untuk menentukan nanti berapa biaya bersamanya. Misalkan sudah diketahui 72,6, kemudian dikali 30.000 sehingga nanti akan menghasilkan biaya dari produk utama tersebut. Metode selanjutnya yaitu metode rata-rata tertimbang. Dalam metode rata-rata tertimbang ini kita mengalihkan jumlah yang diproduksi dengan angka penimbang. Angka penimbang ini berdasarkan banyaknya kuantitas yang dihasilkan. Misalkan angka penimbang pertama, misalkan hanya ada 3 produk, 1, 2, 3. Kemudian yang paling banyak 40, 30, 20. Berarti yang pertama itu angka penimbangnya 3, 2, kemudian 1. Rumusnya seperti yang dijelaskan dari tabel. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Terima kasih. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.